Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada salah satu ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, saya ini sudah berusia 50 tahun, sudah berusaha mencari jodoh, ikhtiar, ikut biro jodoh dan seterusnya, namun sampai saat ini belum mendapatkan jodoh. Apakah saya salah? Terus kenapa sampai seperti ini Allah belum memberikan pasangan kepada saya? Mendapati curhatan seperti ini, maka perlu kita ketahui bahwasanya ad-dunya darul bala. Dunia itu memang tempatnya ujian. Semuanya akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan ujian, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang soleh maupun yang toleh, semuanya mendapatkan ujian. Tidak mungkin tidak dapat ujian. Sehingga jika memang begitu fakta kehidupan dunia itu pasti ada ujian, maka Islam sudah mengajarkan kepada kita, jika tertimpa musibah, sabar. Jika mendapatkan kenikmatan, syakar. Jika berbuat dosa, istighfar. Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sumber kebahagiaan seseorang. Jadi memang ya harus sabar menghadapi takdir apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Dan kita tidak boleh i'tirad, melawan, jengkel, benci dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, siapa yang pengen hilang gundah gulana dan kesedihan dari dalam hatinya, maka dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini adalah hambamu, anak hambamu, madhin fiyya hukmuk, jelas hukum yang engkau tetapkan akan terjadi padaku, wa adlun fiyya qada'uk, dan semua ketetapan dan takdirmu adalah adil kepadaku. Jadi Allah itu berbuat adil, tidak mungkin dolim kepada kita. Berarti kewajiban kita bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berbuat dengan keadilan, tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Ini yang wajib kita pahami. Adalah salah seorang ulama berkata, as-sabru murrun fi madzaqatihi walakin awaqibahu ahla minal asal. Memang sabar itu pahit ya rasanya, tetapi hasilnya jangan dikira lebih nikmat, lebih manis daripada asal. Itu di dunia, apalagi di akhirat jelas pahala menanti. Kemudian orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikannya. Kemudian nasihat pribadi saya kepada yang bertanya, tidak boleh marah kepada ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sabar itu butuh waktu yang panjang. Nabi Nuh sabar 950 tahun. Nabi Ibrahim sabar enggak punya anak sampai usia hampir tua. Nabi Zakaria enggak punya anak sampai hampir tua. Dan banyak kasus-kasus ujian-ujian yang menimpa hamba-hamba Allah yang soleh. Namun hamba Allah yang soleh mendapatkan ujian apapun, mereka sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anaknya. Bayangkan, anak yang ditunggu-tunggu, ketika sudah punya anak kemudian disuruh nyembelih. Bayangkan ujian yang berat ditimpa para nabi, dan orang semakin tinggi imannya, maka ujiannya semakin berat. Fal amsal. Sehingga mau tidak mau hanya sabar pilihannya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Jika ajal sudah menjemput, maka selesailah semua ujian di dunia. Hanya tersisa keputusan surga atau neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Dan yang terakhir, usahakan kalau memilih grade atau suami, gak usah yang tinggi-tinggi. Asal dia soleh, selesai. Mau dia duda atau misalnya jadi istri kedua atau yang lainnya, apa salahnya? Al-judu bil maujud.
Jadi memang kebaikan itu ya seadanya, yang ada di depan mata kita itu yang kita ambil, nggak usah ketinggian menghayalnya, atau nggak usah yang tinggi-tinggi keinginannya. Ambil yang ada, selama itu baik, Allah meridhoinya, maka selesai. Itu cukup bagi kita. Tidak usah pengen cari suami yang dia ulama besar, yang dia adalah orang yang ganteng, kaya raya, dan dia masih single. Ini mikirnya atau menghayalnya ketinggian. Maka ambillah yang ada. Misalnya dilamar sama orang untuk jadikan istri kedua atau yang semisalnya, nggak ada masalah. Apa salahnya hal seperti itu? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.